Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah minatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat. Nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid. Kama nakhusu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi'ulumihim fid darain wa biniyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidz, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Adhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 November 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian tafsir Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan tafsir kita di halaman 85. Khianatun Nasara lil ahdi. Pengkhianatan Nasara, orang-orang Nasrani, lil ahdi, kepada janji. Nah, seperti kemarin Yahudi ya melanggar janji-janjinya, demikian juga Nasara mengkhianati janji-janjinya sama Allah. Kama hakatis suratul karimatu aidan an ahwalin Nasara, sebagaimana pula ya, jadi sebagaimana orang-orang Yahudi mengkhianati janji Allah, demikian pula ya, hakati surah, demikian pula surah yang mulia ini ya, mengapa itu menceritakan tentang pengkhianatan orang-orang Nasrani. Falam yakunu ahsana halan. Mereka orang-orang Nasrani tidaklah lebih baik halnya daripada orang Yahudi. Wa asyaddal tizaman bil mawasik. Tidaklah orang-orang Kristen itu lebih memegang janji. Jadi tidak lebih baik dan tidak lebih memegang janji sama Allah daripada orang-orang Yahudi. Jadi sama aja dua-duanya nih. Pakilal fariqaini, dua kelompok ini yaitu Yahudi Nasrani, naqadul ahda wal mitsaq, telah melanggar janjinya. Wa khonal amanata, keduanya telah ya, masing-masing keduanya telah mengkhianati amanat.
Kalau kemarin Yahudi janji-janjinya yang dilanggar udah disebut. Nah, sekarang apa pengkhianatan orang Nasoro terhadap janjinya itu apa? Ntar ada. Kemarin kan tentang Yahudi, pengkhianatannya apa? Demikian juga orang Nasrani. Oleh karena orang Nasrani pun mengkhianati janji, oleh karena itu istahaqqu ghadaballahi wa sukhtahu ad-daima. Oleh karena itu mereka baik Yahudi Nasrani istahaqqu pantas mendapatkan ghadaballah, murkanya Allah, wa sukhtahu daim, dan marahnya Allah yang senantiasa. Apa itu? Di antara murkanya Allah kepada orang Nasrani. Wa bisababi hada alqallahu bainan nasara al-adawata wal baghdha. Dengan sebab ini orang Nasrani mengkhianati janji itu. Dengan sebab orang ini itu mereka mengkhianati janji, maka Allah campakkan antara hati, artinya Allah buat antara hatinya orang Nasrani, Allah buat apa? Al-adawata wal baghdha, saling bermusuhan dan saling bermarahan antara mereka, antara Nasrani dengan Nasrani yang lain. Kalau kita yang di luar Nasrani, kita lihat mereka bersatu, padahal mereka itu antara mereka sama mereka itu sendiri saling bermusuhan. Nah, itu tentu yang tahu orang yang beragama Nasrani atau yang pernah memeluk agama Nasrani, dia orang tahu kalau di kalangan mereka itu sendiri saling bermusuhan. Makanya banyak sekali mazhab-mazhab, ada gereja macam-macam namanya itu. Tentu ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak bersatu. Bahkan yang lebih konyol lagi ada namanya gereja setan. Ada kan namanya gereja setan. Lambang-lambang setan itu. Ada pakai tengkorak, pakai apa ya. Wa fihim yaqulul Qur'anul Karim. Tentang mereka itu siapa? Nasrani yang Allah Ta'ala berikan balasan azab di dunia sebelum lagi nanti di akhirat. Allah berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara, wa minal ladzina qalu inna nasara, ada sebagian yang berkata yang berkeyakinan, inna nasara, kami orang Nasrani. Akhadna misaqahum, Allah ambil janji mereka dulu. Namun nasu haddan mimma dzukiru bih, namun janji sama Allah mereka lupa. Artinya mereka lupa, taroku, mereka tinggalin ma umiru bihi, yang Allah perintah kepada mereka di dalam Injil. Janji mereka mau melaksanakan perintah Allah yang ada di Injil, namun mereka nggak laksanakan. Apa itu? Nanti ada janji mereka apa yang mereka khianati apa. Fa'aghroina, nah akibatnya itulah Allah aghroina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka aku, kata Allah, menaruh di hati mereka itu permusuhan, saling membenci antara mereka sama mereka sampai hari kiamat. Ini baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat.
wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan nanti di hari kiamat Allah akan memberitahu, yunabbi'uhumullah, ya, akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat, ya, di pengadilan Allah nanti. Al-audatu ila mamba'il iman. Nah, kembali ke sumber iman. Apa itu maksudnya kembali? Wa ba'da hadzal bayanil kafi syafi, setelah keterangan Allah Ta'ala yang cukup, ya, yang cukup jelas tentang apa itu tadi, ya, tentang pengkhianatan Yahudi dan Nasrani itu. Maka ayat berikutnya ja'atil ayatul karimah tad'u. Ayat yang berikut ngajak mereka. Kedua, ya, kelompok tadi masih ada kesempatan buat kembali sama Allah gitu, ya. Jadi selama roh belum sampai di tenggorokan tiap-tiap pribadi sebelum roh sampai di tenggorokan, atau secara umum sebelum datangnya hari kiamat yang ditandai dengan alamat besar, yaitu terbit matahari dari sebelah barat. Jadi ada pribadi, ada umum. Kalau yang pribadi itu selama sebelum roh di tenggorokan. Kalau udah sakaratul maut, roh di tenggorokan, masing-masing mau kembali sama Allah udah nggak akan diterima. Nah, kalau secara umum ya bagi manusia yang saat itu masih ada di dunia, ngalamin terbit matahari dari barat, bukan lagi dari timur. Hari Jumat pagi-pagi matahari terbit dari barat, nah udah nggak diterima semuanya udah. Kalau yang tadi kan secara pribadi. Nah ini mumpung nyawa belum sampai di tenggorokan, mumpung matahari belum terbit dari barat, maka mereka masih diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Audah ila mamba'il hidayah wal iman, kembali ke sumber hidayah dan iman. Apa itu sumbernya? Ya tentu sumbernya bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil. Karena Taurat dan Injil sudah tidak ada lagi, ya. Yang ada Taurat dan Injil buatan manusia, bukan lagi buatan Allah. Nah, kembalinya kemana? Wahwal Qur'anul Azim, ya. Mereka diajak oleh Allah kembali kepada sumber yang benar, yaitu Al-Qur'an Al-Azim Al-Muzilu lidzulumati syirki wasyak, yang menghilangkan kegelapan syirik dan keraguan. Ya, keraguan syirik, ya. Apa itu kegelapan? Syirik itu gelap, ya. Syirik itu ragu-ragu. Nah, diajak kepada Quran. Nah, jadi sumber hidayah pertama Quran, kedua Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW al-mursalu, yang diutus oleh Allah, bil hujajis sati'ah wal barahinil qati'ah, yang diutus oleh Allah dengan dikuatkan, itu dibuktikan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dibuktikan dengan hujajis sati'ah wal barahinil qati'ah, dan dikuatkan Nabi dengan dalil-dalil yang sangat jelas dan yang sangat kuat, ya. Itu dalil tentang kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, semua dalil dan bukti itu sebelumnya ada tuh di dalam Taurat dan Injil, ya. Namun mereka itu menghapus. Nah, inilah ajakan mereka. Masih ada kesempatan diberikan Allah pada mereka. Ya ahlal kitab. Nah, ini ahlal kitab kan Yahudi Nasrani, ya. Sejak turun ayat ini sampai sekarang masih berlaku, ya. Sebelum nyawa mereka ada di tenggorokan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepadamu rasul aku, yaitu Nabi Muhammad.
yubayyinu lakum. Yang Muhammad ini aku utus untuk nerangin kepada kamu semua. Apa nerangin apa? Katsiran mimma kuntum tukhuna minal kitab. Muhammad itu datang nerangin kepada kamu kebanyakan yang kamu umpet-umpetin. Yang kamu umpet-umpetin yang ada di dalam kitabmu. Apa itu? Taurat, Injil diumpet-umpetin, dirahasiakan, dirubah, diganti. Quran yang akan membongkar perbuatanmu. Namun Allah ya'fu an katsir. Namun Allah Ta'ala masih punya sifat pemaaf. Tuh. Qad ja'akum minallahi nur. Nah, di samping Nabi Muhammad, nah Allah Ta'ala lengkapi pula dengan nur. Nur Muhammad wa kitabun mubin, ya kitab Quran. Yahdi bihillahu. Bihi, ya, dengan Al-Quran yahdi Allahu, dengan sebab Quran Allah berikan hidayah. Siapa yang mau gitu, yang nggak mau yang nggak dipaksa. Yang mau, yang mau. Ya. Yahdi bihillah, Allah menunjukkan dengan sebab Quran dan Muhammad. Ya. Manitaba, yang mau mengikuti. Ya, ridwanahu, Allah kasih subulas salam, ya. Artinya jalan yang menyelamatkan. Jalan yang lurus, yang mau, yang enggak mau enggak apa-apa. Wa yukhrijuhum, dan Nabi Quran itu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, dari kegelapan syirik ke terang menderangnya tauhid. Tentu semuanya itu biiznihi, ya, dengan izinnya Allah, wa yahdihim, dan Allah memberikan mereka petunjuk ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini sering kita dengar jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus. Apa sih artinya jalan lurus? Jalan lurus, jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Ya, kan kita ini masing-masing sedang berjalan mencapai tujuan yang dia harapkan. Apa itu? Ya, masuk surga. Ini semuanya orang berjalan menuju masuk surga. Dunia bahagia, akhirat bahagia, itu sirat mustaqim. Nah, jalan yang bisa menunjukkan ke tempat tujuan tidak lain yang lurus. Nah, kalau jalan belok sono, belok sini, belok sini, akhirnya bukan ketemu, malah nyasar. Nyasarnya kemana? Nyasarnya nyemplung ke neraka, itulah kira-kira. Akhirnya bukannya sampai ke tempat tujuan, cebur ke neraka. Nah, Quran lah yang menunjukkan jalan yang lurus. Nah, sekarang Allah Ta'ala terangin apa pengkhianatan Nasoro. Nah, kalau yang kemarin kan tentang pengkhianatan Yahudi. Kalau Nasoro apa nih kegiatannya? Za'aman Nasoro uluhiyatal masih. Kata za'ama itu sangkaan yang salah gitu. Kalau dhanna masih benar juga, masih ada sebagian yang benar, walaupun enggak semuanya benar tuh dhanna. Tapi kalau za'ama udah jelas salah. Ya, mereka menyangka sangkaan yang salah. Siapa mereka? Nasoro. Ya, yaitu uluhiyatal masih. Ya, Yesus jadiin Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Nabi Isa. Ya, mereka jadiin Tuhan. Ya. Ada yang bilang anak Tuhan, ada yang bilang Tuhan. Nah, kalau apa-apa Yesus, berarti bukan anak Tuhan tuh. Ya. Ini kan dikit-dikit mintanya sama Yesus. Nah, kalau mintanya sama Allah, nah itu Allah itu bapaknya, Yesus juga. Nah, kalau belum dikit-dikit Yesus, nah berarti ya Yesus itu bapak Tuhan. Itu kan gitu. Ini. Kalau mintanya dikit-dikit nama Yesus, nah berarti Yesus itu dituhanin, bukan dianakin. Bukan dianak Tuhanin, dituhanin. Nah, itu aja udah dua tuh, ya. Dua mazhab. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa itu Yesus.
Wa ba'da an dzakara ta'ala dolalati ahlil kitab. Setelah Allah menyebut tentang kesesatan ahlul kitab. Wa da'ahum ilal iman wa tauhid. Mereka diajak iman ya, kepada Allah dan mengesahkan Allah, menuhankan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang benar. Tasdik, mereka diajak membenarkan khotam ya. Mereka diajak membenarkan penutup para nabi, tidak lain Nabi Muhammad. Ja'atil ayat. Nah, datanglah ayat berikut di sini di taksifa as-sitar. Ayat yang datang ini taksif, membuka, menerangkan, membuka as-sitar, tutupan. Sementara ini ditutup, dirahasiain. Itu yang tahu di kalangan ulama-ulama mereka, orang-orang bawahan-bawahannya nggak tahu. Apa itu? Ya, akidah-akidah ya, percayaan Nasara yang zaifah, yang palsu. Faqad taqadu, apa itu? Mereka meyakini bil Masih, Yesus ibni Maryam, ya. Yesus. Nah, dari sini aja udah tahu Yesus itu anaknya Maryam gitu. Yesus kan anaknya Maryam. Maryam kan orang perempuan namanya Maryam, ya. Dia yakini kalau Yesus anaknya Maryam itu Allah. Ya. Nah, inilah melanggar janji namanya. Tadinya janjinya dia mau nyembah Allah. Nah, wa za'amu anna Rabba jalla wa ala tajassada. Nah, mereka menyangka dengan sangkaan yang salah bahwa Allah Tuhan Bapa itu, Tuhan Bapa Allah itu jalla wa ala tajassada, ada di jasad Yesus, menyatu di jasad Yesus. Wa tajassama wahala artinya menempati tempat Isa. Oleh karena itu Isa itu wallah. Oleh karena itu Isa itu Allah. Wallahu huwa Isa. Dan Allah itu Isa. Nah, kenapa begini nih? Allah itu Isa, Isa itu Allah. Karena di dalam kitab suci manapun tuh kan memang kitab suci ada dua, ya. Di dalam kitab suci manapun, baik di Taurat dan Injil, nggak ada yang bilang kalau Tuhan itu lebih dari atu. Di Taurat Tuhan atu, di Injil nggak atu sama. Di Taurat atu, di Injil atu. Nah, ketika mereka mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan tiga, nah berarti kan bertentangan dengan apa yang di Taurat dan Injil. Makanya berusaha bagaimana tuh supaya ya tiga tetap satu tambah dengan tiga. Nah itu diantaranya Tuhan itu atu, ya. Nah itu bilang tiga, yaitu Allah itu adanya di jasad Yesus, kan sama dengan dua sama dengan satu. Ya, kalau dengan tiga sama juga, ketiga-tiganya ada di jasad Yesus. Nah berarti kan tiga sama dengan satu. Nah ini namanya apa tuh? Akal-akalan kan begitu. Ya, di tajasada. Tajasada artinya menempati tempat Yesus. Itu tajasada. Ya, tetap ini atu. Tajasada wa tajassama wa halla, sama tuh fi Isa, di dalam badannya Isa. Pak, oleh karena itu Isa wallahu huwa Isa. Nah, ada namanya hari raya apa? Paskah gitu. Hari raya Paskah. Nah, itu di mana ulama mereka itu memberkati jamaah tuh jemaat namanya. Kalau kita kan jamaah, dia jemaat kali. Nah, yang datang ke gereja diberkati. Di apa? Dikobetin. Hah? Dikobetin roti, ya suruh makan.
Yang salaman nama itu kuetin roti, makan. Nah, kemudian dikasih minum khamr. Nah ini, nah itu roti seakan-akan dagingnya Yesus. Khamr itu seakan-akan darahnya Yesus. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala menyatu dengan badan Yesus, moga-moga Yesus menyatu di tubuh inte. Kira-kira begitu. Jadi roti itu bagaikan apanya? Dagingnya Yesus. Nah, itunya khamr bagaikan apa? Nah, semoga darah daging Yesus menyatu di tubuh inte, sehingga inte menjadi manusia yang bertakwa. Oh, itu kalau nggak salah. Nah, itu Idul apa? Paskah. Namun yang Paskah ini nggak semua orang Kristen yang mengakui. Ada orang Kristen yang nggak mengakui. Masa iya roti itu jadi daging? Masa itu perpecahan antara sesama Nasrani. Ada Katolik, ada Protestan, macam-macam. Nah itu diantara apa tuh ya, akidah mereka yang tidak benar. Baik, ta'alallahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabirahu. Apa itu? Allah maha tinggi, Allah maha suci, Allah maha jauh dari apa yang mereka katakan. Apa itu yang mereka katakan tadi? Ya. Bahwa Tuhan itu menyatu, itu. Allah maha suci. Zalimun mereka itu. Jadi enggak dikatakan ta'alallahu amma yaqulun nasara gitu, enggak, zalimun. Zalimun kembali kepada Nasara sama Yahudi tadi. Wal ajib bi amrin nasara. Ada lagi nih yang ajaib. Kan yang ajaib, yang lucu kalau bahasa kita. Ada lagi yang lucu. Bi amrin nasara tentang akidahnya orang Kristen. Apa itu? Annahum Allahu Isa. Mereka menuhankan Isa. Cuma taqadu sulbahu. Kemudian mereka meyakini kalau Isa Tuhan itu disalib. Mereka mengatakan Isa itu Tuhan, ya, atau anak Tuhan. Kemudian mereka meyakini kalau Isa itu Tuhan itu disalib. Ya, lucunya gimana lucunya? Pakai payakunu ilahan waroban oyuslab. Bagaimana kok Tuhan disalib? Memang ada orang yang berani sama Tuhan? Kan aneh namanya. Kan Yesus itu Tuhan, ya. Kok kenapa disalib? Yang nyalib orang. Berarti Tuhan takut sama orang. Nah kan lucu. Ya. Pakai payakunu ilahan waroban. Tapi boyuslab. Nah kalau memang Tuhan itu disalib, kan mati. Setelahnya dia mati, siapa yang mengatur dunia ini? Nah, buktinya ini dunia walaupun Isa disalib tetap aja bumi muter, tetap aja mati terbit. Nah berarti yang muterin bumi, yang nerbitin matahari siapa? Bukan Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Bukannya kan aneh gitu ya. Ya gitu. Kita nggak bisa pikir lah gitu, namanya aneh, nggak bisa kita pikirin. Nah kalau memang Isa itu disalib, pertanyaannya waman baqiya yudiru syu'unal khalqi ba'da sulbi Isa. Kalau Isa itu disalib, siapa itu? Tuhan mana yang mengatur tentang ya urusan makhluk setelahnya Tuhan itu disalib. Ya, siapa jadi? Ya. Nah, kalau memang nggak bisa jawab, kita bilang lagi, alaisat hadil akidah khurafah? Bukankah keyakinan kayak model begini? Keyakinan apa itu namanya? Khurafat. Ya. Apa itu khurafat? Artinya khurafat hayal-hayalan layak baluha aklun waladinun, tidak bisa diterima oleh akal sehat, tidak bisa diterima oleh agama yang benar. Walinastami atau walinastami'a.
Coba kita dengar, perhatikan ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat yuwaddihu lana, Quran nerangin kepada kita bi uslubihil mu'jiz, dengan susunannya yang sangat luar biasa. Mu'jiz itu luar biasa kan, mukjizat. Dengan uslubnya, dengan susunannya dengan susunannya Quran yang sangat hebat. Al-Bahir yang sangat luar biasa. Nah, menerangin apa? Sapahata gitu. Coba kamu dengerin, Quran nerangin kepada kita dengan uslubnya yang hebat. Nerangin tentang apa? Sapahata hararanya, bodohnya pendapat ini. Maksudnya bukan pendapat ini, bodohnya akidah ini gitu ya. Wa butla nahu, kebatilan yang mereka yakini. Apa kata Quran? Bukan kata kita, kata Quran ya, itu. Bukan berarti kita melecehkan agama lain. Nah, Quran yang bilang, kita ini hanya menafsirin Quran. Apa kata Allah? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir. Sesungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Yesus itu Allah. Tuh, bukan kita yang bilang, Allah yang bilang ya. Allah di dalam Quran mengatakan mereka itu yang mengatakan Yesus itu Allah atau Allah itu Yesus kafir. Ya, kalau kafir kan enggak benar ya. Yakni anak Isa Allah ya. Masih itu maksud Isa. Allah bilang kafir ya. Nah, gitu. Katakan, Allah perintah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, mengatakan kepada mereka, pada Nasara, paman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an. Tolong kamu tanya tuh kepada mereka yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tolong tanya, tanyaannya begini. Faman yamliku minallahi syai'an, siapa yang bisa nyelamatin? Siapa yang bisa nyelamatin orang yang Allah orang yang Allah ingin hancurkan? Allah ingin menghancurkan. Termasuk kalau Allah mau menghancurkan Isa bin Maryam dan ibunya, bahkan semua yang ada di dunia ini. Ada yang enggak bisa nyelamatin enggak? Enggak ada. Ya, kalau Allah mau menghancurkan dunia ini, ada yang bisa nyelamatin? Nah, kalau kamu yakin kalau Isa itu Tuhan, minta selamat sama Yesus no. Bisa enggak dia nyelamatin? Dirinya aja dia enggak usah selamatin, kan gitu artinya. Kan dirinya itu disalib ya. Disalib, bahkan dia itu apa? Ya, minta tolong. Kalau bahasa Betawi doak-doak. Tolongin, itu ada di dalam kitab itu kan, di dalam kitab apa itu? Injil, ada itu. Wahai Tuhan, tolongin saya. Nah, tolong. Kalau memang dia Tuhan, kok kenapa minta tolong? Nah, itu di sini. Katakan kepada mereka, jika Allah ingin menghancurkan alam semesta ini, termasuk ingin ngancurin Isa, ngancurin ibunya. Kenapa ibunya ikut-ikut? Karena ada yang menganggap kalau ibunya juga Tuhan, makanya 3. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Nyak. Nah, ibu kan Nyak sama. Ya, ini kalau ada gambar di gereja ada perempuan lagi dukung anak, berarti Tuhan yang ketiga siapa? Ya, ibu. Nah, kalau di gereja ada burung merpati, berarti Tuhan yang ketiga Ruhul Kudus, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau memang ibunya jadi Tuhan, Allah menghancurin ibunya. Termasuk semua, ada enggak yang bisa nyelamatin selain Allah? Enggak ada. Jawabannya enggak ada itu. Artinya nih, qul lahum ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, laqad kadzabtum bihadzi da'wal asimah. Kamu wahai Nasara telah berdusta dengan dakwal asimah, dengan
ya, pengakuan-pengakuan yang dosa ini. Apa pengakuan-pengakuan? Nyangka-nyangka kalau Yesus Tuhan, ibunya Tuhan. Tanya, paman ladzi yastati ayat fa masyiatullah. Siapa yang bisa menolak masyiatullah? Siapa yang bisa nyelamatin yang menolak kehendak Allah? Seandainya Allah ingin memusnahkan, lau aradallahu ayyubniya Isa wa ummah. Seandainya Allah ingin membinasakan Isa dan ibunya, bahkan ahlal ardi jami'an, semua yang ada di alam ini. Pak Isa abdun makhur. Isa itu sendiri hamba Allah, makhur, ya. Bukan qahir, makhur yang di bawah kehendak Allah. Ya tarihil maut, dia akan menjumpai mati wal fana. Kalau Allah mau menghancurkan, termasuk Isa ikut mati seperti yang lain. Laukana ilahan, kalau memang Isa itu sebagai Tuhan, laqadara ala takhlisi nafsi minal maut, niscaya dia akan mampu, ya, mampu apa, ya, mampu membela dirinya dari kematian. Tadi itu salib. Summa khatamallahu al-ayatal karimah. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan lillahi mulna. Yang benar, nah yang benar adalah akidah lillahi mulkus samawati wal ard. Tuhan itu Allah yang memiliki. Karena dia yang bikin. Dia yang bikin langit bumi dan isi-isinya, dia yang memiliki. Termasuk yang bikin Isa, yang bikin ibunya juga Allah, gitu, ya. Wa ma bainahum. Kalau langit bumi dan berikut isi-isinya udah nggak ada lagi, ya. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, termasuk Allah kuasa menciptakan Isa tanpa bapa, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nah, ka'annal ayata taqul, seakan-akan ayat ini berkata kepada mereka, kullu ma fil kauni minal khalqi wal ajaibi milkun lillah. Semua yang ada di jagat raya, yang ada di dunia ini adalah makhluk, ya. Wal ajaib, dan segala macam keajaiban-keajaiban. Termasuk keajaibannya Isa, karena lahir tanpa bapa. Termasuk keajaibannya Hawa, ada laki tanpa ibu. Termasuk yang lebih-lebih lagi ajaib, Adam tanpa bapak dan ibu. Semuanya itu yang bikin siapa? Allah. Nah, kalau memang Isa itu dijadiin Tuhan lantaran ajaib, dia nggak punya bapak. Yang lebih-lebih dijadiin Tuhan siapa? Hawa, ya. Ini lebih sulit, ya. Lebih ajaib kalau ada orang dari laki. Kalau Isa nggak begitu ajaib, gitu. Kan banyak sekarang orang yang lahir tanpa bapak, banyak. Tapi kalau orang yang lahir tanpa ibu atau bapak, lebih ajaib. Kenapa ngajiin Tuhan? Demikian juga yang lebih-lebih lagi apa? Adam, nggak ada bapak, nggak ada nyak. Nah, dia harus lebih dituhanin. Nah, semuanya itu adalah makhluk Allah. Milkun lillah, milik Allah. Kalau milik Allah mau diapain aja? Ya, ente punya apa nih? Ente milik, ente punya apa? Apapun benda yang ente punya, ente mau banting, mau dihancurin, bisa aja. Yakhluqu ma yurid, Allah menghendaki menciptakan apa yang diinginkan. Lidzalika khalaqa Isa min ghairi abd. Nah, di antaranya adalah kekuasaan Allah menciptakan Isa tanpa bapa, ya. Li'annahu ta'ala la yu'jizu syai', karena Allah tidak melemahkan sesuatu. Apa aja, ya, Allah kuasa, tidak ada sesuatu yang Allah nggak bisa lah, gitu. Baik, nah sampai di sini, ya. Nah, kemudian dakwal Yahud wa Nasara annahum ahbabullah, ya. Kembali lagi kepada pengakuan lah, gitu. Yahudi
dan Nasrani mengaku kalau mereka itu ahbabullah, ya, anak-anak kecintaan Allah gitu. Orang lain selain mereka itu binatang. Orang lain adalah binatang, ya. Padahal kalau kita baca Injil itu kan Nabi Isa, Yesus disuruh apa itu, ya, memberikan petunjuk kepada domba-domba. Domba-domba Bani Israil. Nah, berarti yang jadi domba siapa? Kan domba-domba Bani Israil. Domba kan kambing ya kalau nggak salah. Iya. Bukan kita berarti. Baik. Nah, sampai di sini summa tawalatil ayatul karimah tahki anil yahud wallahu alam bishawab. Nah, sebelum dan mungkin ada pengumuman dari pengurus, mari sama kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita, ya, panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.